Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustaz Syahrul kan dan adiknya Pengawal Pribadi. Dedek man Ismak man Dedek man. Dedek na bintu man Dedek Nafa bintu man. Bintu baba. Ismu baba man ismu. Ismu baba man. Baba man ismu. Baba dah baba man ismu. Baba Toto. Jamil lah baba. Misalman baba Jamil misalman. Misal enjit. Ilaliga ya dak ilaliga. Masalah mama masalah. Haya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustaz Syahrul kan. Malam ini kita ceramah ke Tanjung Raya 2. Ya, ini termasuk akhir ceramah untuk acara Maulid Nabi. Insyaallah mulai malam Sabtu depan kita udah mulai ceramah untuk acara Isra Mi'raj ya malam 1 Rajab. Insyaallah di Kakap. Ya, doakan selamat. Nih sopirnya nih, asistennya tuh di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi maghulah wa awjaba ala ibadihi al-hajj wal umrata was-salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang saya hormati para habaib, para syarifah, para cucu-cucu, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terhormat Al-Habib Nizar bin Habib Qasim bin Yahya, juga Al-Habib Zainal Al-Gadri, juga di sini ada Al-Habib Anis bin Hamid Al-Gadri. Habib Anis, fadhal bib sini antum bib. Ini beliau ini cucu Imam Besar FPI Kalimantan Barat. Beliau ini ya, cuma beliau tidak mau. Sini bib, biar tambah berkah acara ini bib. Alhamdulillah, masya Allah. Ini Habib Anis Al-Gadri, ini cucu Habib Hamid. Abah beliau ini Imam Besar FPI dulu. Juga yang terhormat para kiai, para ulama, para asatidzah dan ustadzat, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, khusus yang terhormat Al-Ustadz Irwan Hindu anak penting. Nah, alhamdulillah Habib Anis duduk bersama kita. Yang saya hormati pimpinan Majelis Cinta Nabi Al-Jihad, yaitu Al-Ustadz Irwan beserta para jamaahnya, para anggota majelisnya. Juga yang terhormat ada Al-Ustadz Widi, Al-Ustadz Supriyadi, Al-Ustadz Busiri, Al-Ustadz Ibrahim, juga ada Haji Saleh dan para tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada antum-antum sekalian. Yang terhormat Ketua RT, Ketua RW, Bapak-bapak Haji, Bu-bu Hajjah, yang terhormat para panitia, para undangan, juga laskar-laskar yang telah membantu keamanan hingga lancar acara ini. Dan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan oleh Allah yang hadir atau yang tidak hadir yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini katanya tidak boleh lama-lama nih ceramah karena diberi waktu, ada corona. Kalau bisa sampai jam 10 Pak Ustaz. Kenapa sampai jam 10? Karena corona keluar jam 10 malam Pak Ustaz. Kalau jam lain tak ada. Ya dia mending berlaku. Maaf ya saya buka budaya, bukan apa buka.
Kalau gini ini apa? Gatal leher aku. Kalau tutup aku tak bernapas. Aku pakai masker, kau pun aku tahu gak kau pakai masker tuh. Kau bukan takut corona, takut 2,5. Betul lah. Dan mudah-mudahan corona cepat habis. Makanya kalau corona pengen cepat habis, acara berselawat dijalankan. Ini acara berselawat di jatah-jatah jam. Kafe tadi ya, kafe 24 jam kafe, betul lah? Ada jaga jarak. Ini Masya Allah, negara Yaman dulu saya mondok di sana dengan beliau nih, Habib Nizar, Habib Tohal Jufri, itu angkatan saya. Adik saya baru datang dari Yaman sebulan yang lalu. Negara Yaman ini sampai sekarang, negara Yaman nih sekarang nggak ada pakai masker, nggak ada jaga jarak di Yaman. Tapi Masya Allah, negara Yaman kecil orang yang kena corona. Kenapa? Karena di sana nggak ada masjid tutup, sholawat jalan, masjid buka. Makanya kalau ada penyakit, ada musibah, buka rumah Allah lebar-lebar, bukan malah tutup rumah Allah. Akhirnya masjid tutup, rumah Allah tutup, Allah marah. Bukan cuma corona yang diberi, pesawat pun jatuh, banjir tak selesai-selesai, belum lagi gempa bumi, tsunami, lain sebagainya. Ngapa? Karena Allah marah, tempat apa rumahnya Allah ditutup. Tapi ada lagi yang lebih bahaya dari corona. Ada lagi yang bisa melebur suami kau, yang biasa berebut bapak-bapak, namanya virus Marcona dan Marlena. Kalau kena virus Eko nih habis. Kata ibu-ibu apalah, Pak Ustadz, saya ikhlas, saya rela suami saya diambil kena corona, yang penting jangan direbut kena Marcona, Pak Ustadz. Bahaya Marcona, ini banyak Marcona sini nih. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki tahun baru 2021 Masehi. Kalau Hijriahnya 1442 Hijriah. Itu artinya semakin lama umur kita bukan semakin bertambah. Semakin lama umur kita semakin berkurang. Kita semakin dekat dengan kuburan, semakin dekat dengan kematian. Oleh karena itu, ayo, mungkin ada yang dulu suka maksiat atau sekarang pun masih suka maksiat. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Kapan lagi kita akan bertobat? Apakah kita nunggu? Sekarang ini na'udzubillah, banyak orang kalau ditanya, ngapa kau tak tobat? Nggak sempat. Ngapa kau tak sholat? Nggak sempat. Ngapa kau tak hadir acara bersolawat? Nggak sempat Ustaz. Hati-hati. Malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kau. Baik kau sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung malaikat belum sempat nih, rajin-rajin sholat, cepatlah bertobat, hadir sholawat. Ini banyak orang sekarang begitu, nggak sempat, ditanya sikit-sikit nggak sempat. Kalau untuk urusan ibadah tak sempat, tapi kalau ke mall sempat, ke waterfront sempat, tempat karaoke kemana-mana sempat. Yang lebih ada lagi, ya, corona kan harus jaga jarak. Tapi panti pijat tuh buka semua pula tuh. Ada nggak pijat pakai jarak jauh? Pakai tenaga dalam itu ada gak? Ada santri saya dulu, ini Ustaz Irwan ini Masya Allah nih. Beliau ini dulu ngajar santri saya, ini ngajar silat. Makanya untuk mengambil barokah dari pesantren saya, ditambahlah MCN Al-Jihad, ngambil berkah dari pesantren saya. Ini beliau yang ngajar nih. Beliau ini bisa keluar tenaga dalam. Saya pun bisa. Dalam perut, keluar di belakang. Jadi yang merasa kita bermaksiat, ayo selalu dekat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan berputus asa karena banyaknya dosa. Walaupun dosa kita setinggi gunung di daratan, sebanyak buih di lautan, selama kita mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, berhenti dari dosa, menyesal, menangis, berjanji kepada Allah tidak mau lagi mengulangi perbuatan dosa, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Biarlah berlalu. Mari kita songsong masa depan kita dengan semangat taubat yang tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, wahai semua jamaah yang hadir di sini, begitu pula saya sendiri yang bergelimang dengan dosa, jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertobat kepada Allah. Tapi ingat, mau ndak Allah ngampuni dosa kita? Mau ndak Allah menerima tobat kita?
Kalau Allah mau, ya, mau Allah menerima tobat kita, Allah ingin mengampuni dosa kita, kita harus memenuhi 3 syarat. Ingat, 3 syarat. Kalau salah satu dari 3 syarat ini tidak kita lakukan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Syarat yang pertama apa? Yang pertama al-igla. Al-igla artinya berhenti total dari perbuatan dosa. Banyak orang sekarang nih, ya, nyangin, tobatnya angin, cepat hilang. Ketika tak berduit, masya Allah, ketika tak berduit, banyak utang, kalah judi, rajin ke masjid tak balik-balik. Tahajud, nangis. Ketika tak berduit, banyak utang. Tapi ketika udah kaya, jadi pejabat, uang miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan. Baru punya motor NMAX tak sholat. Baru NMAX, belum punya X-Max. Baru punya mobil Avanza tak sholat. Mendinglah kau punya mobil Hammer. Tahu mobil Hammer? Wih, 4 miliar harganya budak. Di rumahku ada 2 putih. Untuk nongkol kak paku tuh Hammer. Baru penghasilan 10 juta udah tidak sholat. Kan ada lagu tuh, Nabi Sulaiman kaya tapi beliau sholat. Nabi Sulaiman kaya tapi beliau sholat. Tahu Nabi Sulaiman? Saking kayanya nih, Nabi Sulaiman punya gudang. Bukan rumah, rumah itu kecil. Gudang, yang namanya gudang pasti besar. Gudangnya nih, gudangnya dindingnya emas, atapnya emas, lantainya emas, pintunya emas, kuncinya emas. Dan kalau nak buka gudang tersebut, saking besarnya kunci ini, harus dipikul 7 orang. Isi gudang emas. Saya punya gak di belakang rumah 2x3, dalam 2 meter, isinya emas. Kalau ada ngambil kau aku hilas, apa ya? Tapi walaupun Nabi Sulaiman kaya, tambah kaya, beliau tambah rajin sholat. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau sholat. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau sholat. Nabi Yusuf, dek, ini buat rata-rata budak-budak yang datang nih. Mana yang tua-tua nih? Tak ingat mati yang tua-tua nih. Maaf ya, saya tua kan dia. Tahu ganteng, saking ganteng Nabi Yusuf ya. Ada ibu-ibu nih, ibu-ibu duduk-duduk di depan rumah ramai-ramai nih sambil cari kutu. Itu paling suka ibu-ibu tuh ngerumpi tuh. Aku tanya, Bu, nih ibu-ibu, mama, tanya, Bu, enak ngomongkan orang, gosip ngerumpi, apa enak makan ayam goreng? Jawablah. Enak mana? Enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Ayam goreng, tak jaya aku. Ya. Lebih enak ngomongkan orang, tak jaya ya. Nih kau coba, cek-cek ni kau pegang nih. Nih cek-ceknya ayam goreng nih. Ayam goreng disiram dengan saus tomat, saus sambal, pakai kecap. Wah, beliau. Ketika nak makan ayam goreng hampir nyampe mulut, tiba-tiba kawan datang. Kau dengar berita ke? Rupanya Bu Aji dekat masjid tu selingkuh. Kira-kira lanjut makan apa lepas tu ayam? Lepas. Berarti enak ngomongkan orang. Ini Nabi Yusuf, Bu. Ketika Nabi Yusuf lewat, ini banyak ibu-ibu nongkrong di pinggir rumah, ramai-ramai sambil ngerumpi, megang buah apel sambil megang pisau. Nabi Yusuf lewat, seret. Saking gantengnya Nabi Yusuf, itu yang dikupas bukan apel, tangannya dikupas. Saking gantengnya, hampir sama dengan saya. Masa aku jelek udah. Kata bini aku nama Syahrini, paling cantik Syahrukan, paling ganteng kata dia. Sama dengan saya. Ketika saya lewat, ini ibu ngumpul depan rumah sambil megang buah apel dengan pisau. Ibu ngelihat saya, bukan cuma diiris-iris, dipotong-potong tangan. Saking apa? Saking jelek. Jadi syarat yang pertama, jika ingin Allah mengampuni dosa kita, al-igla, berhenti total dari perbuatan dosa. Bukan kemarin mabuk 10 botol, aku kemarin mabuk 10 botol, sekarang aku tobat 1 botol ya lah. Kemarin masang nomor togel 10 juta, sekarang tobat 10.000 ya lah. Ini namanya tak berhenti total, ngolok-ngolok Allah. Ada orang segitu. Ya, ketika tak berduit, masya Allah, rajin ke masjid. Punya duit, pergi lagi. Masya Allah, Lorazen.
Alhamdulillah, beliau datang. Ini banyak nih ustaz muda-muda nih. Ini kayaknya yang paling tua cuma saya nih dengan Ustaz Supriyadi nih. Yang lain muda semua nih. Tafadhal Kiai. Ini beliau punya pondok ya. Insyaallah. Syarat yang kedua jika Allah ingin mengampuni dosa kita, yang kedua apa? An-nadmu, an-nadam. Apa itu an-nadam? Menyesal kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menangis, bangun di tengah malam menangis kepada Allah. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia sekarang nih tidur, kalau udah mati baru dia bangun. Sekarang kita banyak tak sadar nih Pak. Ya, banyak kalau tak percaya coba lihat. Ramai masjid apa ramai mall? Mall, berarti kita tidur. Masjid ramai paling tiap hari Jumat ya. Ada orang pergi rumah dekat masjid, ya tempat kerja dia dekat masjid, masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat baru masuk masjid. Ini masih mending. Ada lagi yang agak parah sikit, masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Masih mending nih, masih mending. Ada lagi yang lebih parah, masuk masjid ketika sudah mati, mayatnya baru masuk masjid disolati. Masih untung lah ada masuk masjid kan mayat kan. Kata Sayyidina Ali, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Kita semua tidur, kalau mati baru kita sadar. Ketika masuk dalam kubur, ya Allah, nyesal aku ya, ngapa kemarin ketika aku di dunia ya, di gang usaha bersama, padahal ada sebelah rumahku, ngapa aku tak hadir sholawat ya, aku nonton TV pula. Dengarkan kuping kau yang nonton TV di rumah tuh. Bukan sini, gang sana. Kan aku bilang gang sini. Yuk. Nyesal. Ya Allah, kemarin aku banyak duit punya motor 3 butik, 1 butik tidak dipakai, kenapa tidak aku jual ya, aku sumbangkan ke masjid. Nyesal ketika udah mati, nasi udah jadi bubur. Makanya ayo yang masih punya harta, punya kesehatan, punya tenaga, sumbangkan hartanya, sumbangkan tenaganya untuk jalan Allah. Nyumbang masjid, nyumbang pesantren, bersedekah ke anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, orang-orang jompo yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Ada gol mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Maksudnya bagaimana? Untuk urusan dunia seakan-akan kita tak pernah mati, hidup terus. Contoh tadi pagi mungkin ada yang kerja-kerja. Ada kerja gojek tak? Ada ya? Jangan hati-hati ya calon-calon mertua ya. Ada nggak mertua mata keranjang, mata duit. Yang penting ada orang pergi ke rumah dia nak ngelamar anak gadis, dia pakai mobil ganti-ganti caya. Oh ini orang kaya, apa kaya? Grab. Tahu kaya, Grab 20.000 modal 20.000. Jangan mata duitan. Cari menantu itu bukan cari yang kaya. Cari menantu yang soleh. Alhamdulillah Ustaz, mantu saya soleh Ustaz. Betul ke mantu kau soleh? Iya. Sholat tak? Enggak. Puasa? Tak ada. Ngapa pula mantu kau soleh? Namanya mat soleh. Ya, walaupun namanya mat soleh, tak ada sholat. Bukan mati syahid, mati sengit. Jadi, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Untuk urusan dunia, contoh tadi pagi ada budak-budak kerja nih dapat 20.000 ya penghasilan. Jangan sedih. 20.000 tak apa-apa. Besok kan masih ada hari. Insya Allah besok aku dapat 100.000. Yang sekarang masih nganggur belum punya kerja, tenang. Besok masih ada hari. Insya Allah aku besok punya kerja. Yang masih punya utang sekarang, tenang. Besok masih ada hari. Insya Allah besok aku bisa bayar utang. Untuk urusan dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi untuk urusan akhirat seakan-akan kita meninggal besok. Ya Allah, ini mungkin acara bersolawat terakhir bagiku. Mungkin malam Sabtu depan aku tak bisa hadir MCN Al Jihad. Mungkin Ramadan tahun kemarin adalah Ramadan terakhir bagiku. Mungkin 2 bulan lagi aku tidak akan bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu, insya Allah kalau itu kita tanamkan, kita akan selalu mendekati Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Yang ketiga, jika Allah ingin mengampuni dosa kita, apa syarat yang ketiga? Al-wa'du. Al-wa'du itu berjanji kepada Allah, antara diri kita dengan Allah berjanji, ya Allah, saya berjanji kepadamu, mulai hari ini sampai saya mati, saya tidak akan narkoba lagi, saya tidak akan mabuk lagi, saya tidak akan berjudi togel lagi, saya tidak akan ngerumpi gosip-gosip lagi, saya tidak akan bermaksiat, saya akan bertobat, akan selalu mengerjakan seluruh perintahmu ya Allah, menjauhi seluruh laranganmu. 3 ini kita lakukan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Cuma 3 syarat tobat ini, kalau dosanya hanya berhubungan dengan Allah,
Dosa nih Pak Bu ya, dosa terbagi dua. Ada dosa berhubungan dengan Allah, ada dosa berhubungan dengan manusia. Seperti apa dosa berhubungan dengan Allah? Seperti berzina, mabuk-mabukan, berjudi, mengkonsumsi narkoba. Ini dosa berhubungan dengan manusia. Cukup 3 syarat tadi, gampang tobatnya. Ini dosa berhubungan dengan Allah, cukup 3 syarat tadi. Yang bahaya nih, yang payah tobatnya, dosa yang berhubungan dengan manusia. Seperti apa? Seperti ngambil barang orang tanpa izin. Mungkin budak-budak biasa kan dari pagi. Dulu musim goes, bahaya goes. Sampai ada orang nyewa-nyewakan sepeda, tak laku sekarang ya. Corona habis kali ya. Dulu kemarin musim corona tuh banyak goes-goes. Tak ada lagi. Sampai anak saya minta belikan sepeda, ya saya belikan. Saya tak dipakai kak. Ampama jalan nih tengah goes ini pakai sepeda. Nih contoh dosa berhubungan dengan manusia. Nyampe depan rumah tetangga rupanya ada pohon mangga. Loncat, naik sepeda, ngambil sebutik. Tak apa-apa bah, sebutik. Tak boleh. Ini dosa berhubungan dengan manusia. Haram. Contoh lagi kadang-kadang kita menggeser batas rumah kita. Pagar kita digeser. Masuk ke tanah tetangga. Tak apa-apa bah, cuma 1 senti. Haram. Apalagi dosanya? Menyakiti hati orang. Membunuh sesama muslim, menggosip, memfitnah, memprovokasi, mengadu domba. Ini dosa-dosa berhubungan dengan manusia. Walaupun kita memohon ampun kepada Allah, menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa izin, tidak minta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya, tidak minta maaf kepada orang yang kita dolimi, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Paham tak suara bahasa saya ni? Jelas ke? Aku nih budak tak bisa ceramah pelan-pelan kayak itu curot gitu. Tapi paham. Udahlah tak apa-apa, yang penting paham. Ini dosa, apa syaratnya jika Allah ingin mengampuni dosa kita yang berhubungan dengan manusia tadi? Syaratnya tidak cukup 3 tadi. Ada 1 tambahan syarat, apa namanya? Al-musamahah. Apa itu al-musamahah? Meminta maaf kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa izin, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, yang kita dolimi dirinya. Ini ada sebuah cerita, mau cerita tak? Ada orang, dia ni bunuh orang 99 orang. Tapi dia tetap masuk surga. 99 orang. Kenapa? Karena ahli waris yang dibunuh itu sudah memaafkannya. Ketika dia sudah bunuh 99 orang, dia datang kepada salah seorang kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Pak Kiai, saya udah bunuh orang 99. Terus saya datang ke sini nak nanya ke Pak Kiai, apakah Allah mengampuni dosa saya? Kebetulan kiainya ini alim, pintar baca kitab, tapi kurang cerdik. Kata kiai, tak bisa. Kau bunuh 1 orang, itu dosa besar. Apa ke 99? Neraka tempat kau. Oh gitu kiai? Iya, kau masuk neraka. Diambil besok, dibunuh kiai, mati, lepas 100. Akhirnya mikir lagi, aku nak pergi ke siapa lagi? Akhirnya dia pergi ke seorang kiai dari India, namanya Kiai Sahrukan. Dia pergi. Assalamualaikum Kiai Sahrukan. Waalaikumsalam Salman Khan. Begini Kiai, saya udah bunuh orang 100 orang. Saya ingin nak nanya Kiai, apakah Allah mengampuni dosa saya? Kebetulan si Kiai ini bukan cuma alim, tapi cerdik. Oh kata kiai, jangankan kau coba bunuh 100, 1 dunia kau bunuh, yang penting kau bertobat betul-betul, Allah akan mengampuni dosa kau. Oh gitu kiai? Iya. Alhamdulillah ini kiai, ini baru kiai nih. Kalau tadi bukan kiai, kitai. Jadi caranya gimana kiai saya kiai? Nah sekarang kau pergi ke masjid. Ini kan dekat rumahku sana tuh ada masjid. Kau ngambil sembahyang lo di sini rumahku, nanti kau pergi masjid, nyampe masjid, kau sholat taubat 2 rakaat, lalu nangis mohon ampun pada Allah. Siap kiai. Berangkat nih orang yang bunuh 100. Di tengah jalan meninggal dunia. Meninggal. Belum sempat taubat. Malaikat pencatat amal baik, malaikat siapa nama? Pencatat amal baik sebelah kanan kita, malaikat siapa? Raqib. Pencatat amal buruk, malaikat siapa sebelah kiri? Atid. Malaikat Raqib dan malaikat Atid berdebat. Kata malaikat Raqib, ini nih masuk surga. Karena apa? Dia memang belum bertobat, tapi dia udah niat bertobat, cuma meninggal dulu. Kata malaikat Atid, tak bisa. Dia masuk neraka karena dia belum bertobat. Lapor pada Allah, ya Allah, ini almarhum yang bunuh 100 orang masuk surga, masuk neraka. Ini cerita dalam kitab nih Pak, bukan dibuat-buat. Ini masuk surga, masuk neraka. Kata Allah, gini ya, kau ukur
Kalau dia lebih dekat 1 kilan ke rumah kiai, masuk neraka. Kalau dia lebih dekat 1 kilan enggak ke masjid, masuk surga. Ketika dihitung-hitung nak malaikat, rupanya meninggal di tengah-tengah, lebih dekat ke masjid 1 kilan. Padahal belum bertobat, hanya niat bertobat, oleh Allah sudah diampuni, masuk surga. Makanya ayo bertobat kepada Allah. Kayak ada cerita seorang pelacur. Ada pelacur nih, balik jualan. Tahu jualan apa? Pokok jualan lah pokoklah, benda lah jangan jual kena dia tu. Di Pontianak banyak ni budak ya. Kau kalau tak percaya, nanti kau malam ni balik. Aku biasa balik ceramah dari jauh-jauh tu, dari Singkawang. Nyampe ni dengan santri ni. Kalau balik Singkawang tu nyampe di depan Hotel Mahkota jam 2 malam. Kau tak percaya pergilah. Tapi ibu ikut bu. Ya ikut bu, bahaya tak balik di bapak tu bu. Melekat situ dia. Kalau tak percaya nanti jam 12 malam ke atas, pagi besok malam ni. Malam Ahad ni. Ketika saya lewat depan Hotel Mahkota jam 2 malam, saya buka songkok, saya buka jendela mobil. Lewat ngerem, banyak cewek-cewek lewat. Sini lah bang, 100.000 aja bang, gitu dia. Ya Allah 100.000 murah. Masih mahal daging sapi. Saya lari kan, nyampe di Gertak 1, dicegat agak saya di Gertak 1 tuh. Yang tak kuasa aku nak cerita pula. Yang cegat aku di Gertak 1 tuh budak, laki-laki bukan, perempuan bukan. Siang yang tuh, malam yang ti. Sini lah bang, gratis bang, tak ada. Ini naudzubillah banyak. Ya, tempat-tempat maksiat. Jadi ada cerita nih. Ada seorang pelacur nih dalam kitab nih, hadis Nabi nih ceritakan. Ada seorang pelacur balik jualan. Ketika dia balik di tengah jalan ada seekor anjing. Ini ada sekolah nih. Anjing nak minum. Aus dia si anjing nih. Nak minum kebetulan ada tali ya, ember tak ada. Gimana anjing pun diam lihat. Akhirnya si pelacur nih kasihan. Oh berarti si anjing aus. Si pelacur turun megang. Ini kalau kolam di Arab ya sama dengan di Jawa. Kebetulan saya pernah mondok di Jawa, pernah mondok di Arab. Enggak ada di Nizar nih. Enggak ada kolam di sana tuh 2 meter di luar air. Sana tuh main 10 meter, 20 meter, 30 meter. Kolam. Kalau kita kan gali kolam sekilan ya keluar air. Betul kan? Dulu kita masih kecil-kecil, gali 2 kilan, nanti nangkap ikan Amerika, ikan gedang gendis, ikan jolong-jolong, masukkan situ. Akhirnya turunlah si pelacur tadi sambil megang tali karena tak ada ember, dia buka sepatunya, dia ambil air, nyampe ke atas, diminumkan ke anjing. Belum selesai si anjing, kata anjing kurang, turun lagi dia, ambil lagi air, kurang sampai berapa kali? Sampailah si anjing kenyang. Lama-lama si pelacur sakit meninggal dunia. Wah orang ribut, kata orang pasti masuk neraka, pelacur kan. Di malam hari ada seorang wali, seorang ulama besar mimpi. Dalam mimpinya nih si pelacur rupanya ada di sebuah istana dalam surga. Nanyalah si ulama kepada pelacur, cur kata dia. Aku pun tak tahu nama itu. Cur, kau ngapa pula bisa masuk surga? Padahal kau ini suka jualan lah. Apa sebab ibadah kau? Kau sholat tak ada, puasa tak ada, baca Quran tak ada. Memang betul Pak Kiai, saya ni maksiat terus, tak pernah ibadah. Apalagi hadir sholawat, lewat depan orang sholawat tak pernah. Jadi apa sebabnya amalan yang Allah terima? Kebetulan Pak Kiai cerita, ada anjing aus, saya minumkan. Setelah saya minumkan anjing tu, ya akhirnya saya sakit. Oleh Allah saya diberi hidayah hingga saya bertobat kepada Allah. Lalu Allah mencabut nyawa saya. Gara-gara itulah Allah mengampuni dosa saya. Makanya jangan kita berputus asa. Walaupun kita banyak dosa, ayo cepat bertobat kepada Allah. Banyak orang sekarang sampai tidak bertobat. Itu kan alasannya tadi tidak sempat. Hati-hati, bertobat cepat sebelum malaikat mau mencabut nyawa kita. Sebab kalau malaikat sudah datang ke rumah kita, maka handai tolan kita, tetangga kita, kenalan kita, beramai-ramai, berbondong-bondong, datang ke rumah kita, memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan kita. Tinggallah kita sendiri, dikubur sunyi dan sepi. Tiada orang yang peduli, apalagi mau menemani. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganti